banyak dalam komunikasi atau mendengar ya bahwa namanya pol atau polarization itu sebenarnya secara gampangnya itu secara umum itu menunjukkan kandungan sukrus. Entah itu di dalam larutan, larutan dalam hal ini adalah seperti apa nira, nira mentah, atau di dalam tetes, atau di dalam nira kental. Nah, ini menunjukkan konsentrasi dalam bentuk berat. Nah, kita mengukurnya itu dengan melewatkan sinar dari larutan, sampel larutan, dan nanti akan terukur berapa derajat polarisasi atau pembelokan sinar dari bidang polarisasi ke arah kanan. Nah, itu ada hubungan antara konsentrasi dengan besarnya derajat pembelokan. Jadi pol itu secara teknis adalah bidang derajat polarisasi, tetapi secara praktis itu menunjukkan kandungan sukrus. Kemudian ada Brix, itu menunjukkan konsentrasi seluruh zat padat terlarut di dalam larutan. Jadi seperti di dalam nira, itu kandungannya tidak seluruhnya merupakan gula, ada kandungan lain-lain, zat-zat terlarut, yang secara total itu kita nyatakan sebagai Brix. Nah, kemudian ada gula inversi, jadi sukrus itu disakarida C12. Nah, kalau dikasih dua hal ya, kalau dia terbentuk, itu terbentuk dari dua monosakarida, yaitu fruktosa dan glukosa, yang rumusnya sama-sama C6, rantai hidrokarbon C6. Kemudian apa namanya proses hidrogenasi terus membentuk C12H22O11 plus H2O. Reaksi sebaliknya itu adalah pemecahan sukrus menjadi monosakarida. Nah, gula invert ini tidak bisa dikristalkan. Jadi selama proses produksi gula, dia tidak boleh terjadi inversi. Nah, kemudian tadi kita sudah tahu Paul dan Briggs itu menyatakan derajat kemurnian itu atau purity antara kandungan gula dengan kandungan total zat terlarut. Ampas itu nanti kita lihat adalah zat padat sisa ekstraksi yang mostly adalah fiber, serat, dan juga air. Rata-rata kandungan airnya hampir 50% atau lebih dari 50%. Kemudian masequit itu campuran dari kristal dan molasis. Nanti molasis itu sendiri adalah larutan yang dipisahkan masih mengandung gula dan non sukrus serta zat warna. Tetes adalah final molasis yang itu kemudian menjadi kalau dulu namanya limbah, tapi kalau kita sekarang mengatakan hasil samping, karena tetes ini merupakan bahan baku bagi proses produksi berbagai produk seperti etanol, kemudian yang ibu-ibu atau kita biasa gunakan dalam memasak, yaitu perasa, MSG, monosium glutamat, lisin, dan sebagainya. Nah, kembali performa pabrik itu nanti dibagi dua, yaitu seberapa besar pol atau sukrus yang bisa diekstraksi di stasiun gilingan. Jadi tebu itu nanti akan diekstraksi keluar niranya di stasiun gilingan. Kemudian nira yang diperoleh kemudian dimurnikan dan ada proses kristalisasi yang disebut sebagai boiling house station. Nah, berapa kristal yang bisa diambil dari kristal yang ada di dalam nira mentah yang keluar dari gilingan itu sebagai boiling house recovery. Kita sebut sebagai boiling house recovery. Nah, overall recovery adalah gabungan dari kedua parameter efisiensi ini, yaitu meal extraction. Sekali lagi, meal extraction itu adalah pol yang diperoleh dalam nira mentah dibanding dengan pol yang ada di dalam tebu. Nah, dikali dengan boiling house recovery, yaitu berapa gula yang bisa diambil dari gula yang ada di dalam nira mentah. Itu menjadi rendemen atau overall recovery. Ya, keduanya menjadi overall recovery. Overall recovery dikalikan dengan pol atau kandungan gula di dalam tebu itu menjadi rendemen. Nanti penjelasan cepat saya ini mungkin belum sepenuhnya bisa Anda pahami, tapi mungkin setelah ini Anda baca lagi mungkin bisa mudah. Nanti bahannya diberikan ya Pak Bimo ya. Ya, baik. Ini komposisi tebu menurut secara umum ya, itu akan bervariasi dari daerah ke daerah. Umumnya adalah terdiri dari air. Jadi tebu itu membawa air dalam bentuk apa namanya nira. Nah, nira itu mengandung zat-zat padat terlarut yang terdiri dari gula maupun bukan gula. Oke. Nah, ini adalah di dalam nira itu kira-kira ya seperti ini, ada sukrus disakarida yang kita kristalkan, kemudian ada gula invert yaitu glukosa dan fruktosa,
ada sejumlah garam, zat organik lain, dan sebagainya. Saya lanjut. Jadi ini sukrus, jadi yang Anda pakai untuk membuat teh atau kopi manis itu sebenarnya gula itu adalah disebut sukrus. Jadi apa namanya? Karena dia ini bisa dikristalkan sehingga dia dipisahkan secara fisik, kemudian dikristalkan sehingga bisa dipisahkan secara fisik, bisa dikemas dan ditransportasikan. Jadi merupakan merupakan senyawa sakarida. Nah, pada kondisi asam atau pH 7 itu sukrus akan pecah menjadi dua senyawa monosakarida disebut fruktos dan glukos, yaitu C6H12 dan O6. Disebut reaksi inversi. Jadi seperti ini ya. Jadi proses apa namanya? Ini pada pH yang rendah. Nah, sekarang gini, glukos dan fruktos ini juga rasanya manis. Di mana kita dapatkan? Itu yaitu umumnya misalnya di dalam madu. Madu itu kandungan gula utamanya yang memberikan rasa manis pada madu itu adalah glukosa dan fruktos. Jadi fruktos itu kan dari fruit ya gitu anunya. Nah, keduanya tidak bisa dikristalkan. Sehingga apa? Kalau salah satu cara atau metode untuk menentukan keaslian madu, which is tidak dibuat dari atau dengan cara melakukan gula pasir atau gula kristal adalah apa? Kalau dipanaskan dan atau didinginkan, madu itu tidak akan mengkristal gulanya karena glukos dan fruktos sekali lagi tidak bisa, sulit mengkristal dan itu akan hilang di dalam proses di pabrik gula. Jadi ini saya lanjut. Jadi di pabrik gula itu tadi tidak boleh terjadi proses apa namanya inversi dalam suasana asam. Dan yang kedua adalah tidak boleh juga terkena suhu tinggi di atas 120 derajat Celcius karena akan terjadi proses karamelisasi, yaitu molekul sukrus itu berubah menjadi senyawa kompleks hidrokarbon yang berwarna gelap. Tapi ibu-ibu biasanya senang ini jadi bikin kue karamel gitu ya, atau bantuan untuk coklat dan sebagainya, gula dipanaskan pada suhu tinggi. Tapi dalam proses pabrik gula, temperatur di atas 120 itu dihindari. Sehingga apa? Parameter operasi yang harus dikendalikan adalah pH, yaitu tidak boleh terjadinya inversi, suhu, kerusakan sukrus dalam proses karamelisasi, dan waktu. Artinya apa? Waktu yang panjang, di mana larutan gula itu terekspos pada pH yang rendah dan makin panjang waktunya, maka proses inversi akan semakin tinggi. Jadi konsekuensinya apa? Untuk waktu ini bahwa desain peralatan di pabrik gula itu diusahakan waktu tinggalnya serendah mungkin. Nah, jadi ini. Jadi kalau saudara misalnya nanti di GMM maupun Kebun Agung itu kalau saat-saat saudara kerja praktek itu mereka akan mengolah tebu. Nah, kalau khusus di pabrik gula GMM itu nanti ada dua bagian. Yang pertama, misalnya kita bagian depan, itu mengolah tebu menjadi raw sugar. Kemudian di belakang itu kita ada namanya white sugar house. Jadi di depan itu raw house, kita sebut raw house, mengolah tebu menjadi raw sugar. Nah, white sugar house, dua section. Yang kedua ini adalah mengolah raw sugar, baik yang dihasilkan dari tebu maupun raw sugar yang diimport. GMM itu ya nanti ada gula, kalau sudah perhatikan adalah raw sugar import. Nah, di white sugar house itu diubah menjadi white sugar. Nah, blok diagramnya adalah seperti ini. Jadi ada tebu masuk, itu namanya ada station preparation dan milling. Jadi lonjoran tebu yang panjang begitu kan tidak, kalau kita perah langsung itu efisiensi pemerahannya akan rendah karena pasti masih banyak nira yang tertinggal di dalam batang tebu. Sehingga apa? Tebu harus dicacah. Dicacah sehalus mungkin. Kita membuka sel-sel yang mengandung gula. Nah, baru proses pemerahannya di dalam stasiun gilingan yang terdiri dari mill. Nanti saudara lihat itu terdiri dari roll-roll besi yang berputar dengan putaran maksimum 6 RPM dengan tekanan yang sangat tinggi untuk memerah. Nah, jadi ada proses preparation, itu mencacah, membuat tebu itu dari lonjoran batang yang panjang, itu menjadi bentuk yang halus-halus, itu menggunakan peralatan
yang disebut pisau tebu atau cane cutter. Nanti sama di Kebun Agung itu ada cane cutter juga di GNM, dan juga yang kedua adalah unigrater. Jadi sudah dipotong-potong, nanti penghalusannya itu di unigrater. Nah, baru kemudian masuk ke stasiun gilingan, itu GMM kalau nggak salah ada 5 set. Jadi ada yang namanya gilingan, terdiri dari 3 atau 4 roll yang berputar, yang akan memerah, gitu ya. Nah, ini prosesnya ini sama dengan kita proses pembilasan. Nah, untuk meningkatkan membantu proses ekstraksi, kita menambahkan air imbibisi seperti pembilasan. Jadi begini, kalau saudara mencuci jeans, celana jeans ya, direndam pakai air rinso, kemudian kan dibilas. Air bilasannya itu akan bersih, itu apakah sekali kita bilas, kita taruh di dalam kita bilas di dalam ember dengan jumlah air yang sangat banyak, atau kita bilas berkali-kali, misalnya satu ember yang besar, terus atau kita bilas dengan menggunakan 3 ember begitu ya. Setelah ember pertama kita anukan air, sok air terus diperah, terus masukkan ke ember kedua, dilakukan yang sama, kemudian ember ketiga dilakukan yang sama, atau pembilasan ini kita langsung lakukan sekali di ember yang besar dengan jumlah air yang lebih banyak. Menurut saudara mana lebih bersih atau mana lebih banyak deterjen yang hilang dalam proses pembilasan celana jeans saudara? Siapa yang bisa bantu saya jawab? Pembilasan berkali-kali atau pembilasan yang hanya sekali dalam jumlah air yang banyak? Silakan. Berkali-kali, Pak. Berkali-kali, betul. Jadi sama, di pabrik gula juga proses pemerahan dan juga pembilasan, penambahan imbibisi itu dilakukan berkali-kali. Nah, sehingga nanti saudara akan melihat di stasiun gilingan itu ada, kalau di Gendis Multimanis kalau nggak salah 5, di Kebun Agung 5 set alat gilingan. Nah, akan kita peroleh yang namanya nira, ya. Di sini disebut mixed juice. Jadi tadi ditambahkan ya air untuk membantu proses ekstraksi dari nira yang ada dalam tebu. Nah, nanti kita akan dari stasiun gilingan itu ada yang namanya mixed juice, atau mungkin di pabrik itu namanya nira mentah. Nira mentah. Kenapa disebut sebagai mixed juice? Ada yang bisa bantu saya? Tadi ada Lai Sinaga ini. Siapa? Ada yang bantu kenapa disebut mixed juice? Karena dia merupakan campuran antara cane juice dengan cane ini kan tebu. Tebu mengandung nira atau jus. Hasilnya dari proses pemerahan disebut mixed juice, atau dalam bahasa Indonesia biasanya nira mentah. Kenapa disebut mixed juice? Kira-kira? Karena dia sudah bercampur dengan air imbibisi, bukan nira murni. Jadi dalam proses factory control itu nanti juga ada parameter yang harus dianalisis, yaitu nira murni. Jadi nanti dalam perhitungan itu nira asli, istilah kalau di pabrik gula di Jawa, nira asli itu adalah mixed juice dikurangi imbibisi. Karena mixed juice itu adalah nira yang ada di dalam tebu ditambah dengan air imbibisi. Nah, itu untuk menentukan seberapa baik dari tebu yang kita olah. Jadi kandungan jus atau niranya itu juga harus diketahui. Nah, kemudian mixed juice ini terdiri dari campuran. Ya, Anda bayangkan kalau nanti ada di pabrik, itu nira yang diperah dari stasiun gilingan itu berwarna apa kira-kira? Berwarna putih, kuning, atau apa? Kira-kira gimana? Bersih seperti aqua? Kuning, Pak. Ada yang udah pernah ke pabrik gula? Ya, Saswati? Kalau menurut saya gambarannya kuning, Pak. Warnanya apa? Kuning, Pak. Kuning. Yang lain? Betul, karena yang dilihat Saswati, yang lain siapa? Muhammad? Itu Pak, kayak keruh gitu Pak. Keruh.
Dua-duanya benar, karena yang dilihat oleh Saswati itu adalah nira yang yang dijual di pinggir jalan, tebu itu digiling, dijual sebagai es tebu ya. Nah, itu yang digiling di pinggir jalan itu kan memang tebunya bersih. Tapi kalau di pabrik gula, tebunya itu kotor karena bercampur dengan tanah, lumpur, bahkan yang macam-macam. Sehingga apa? Yang dihasilkan itu warnanya mendekati hitam dan kotor Jadi seperti itu. Nah, untuk itu sebelum dilakukan proses kristalisasi, pengkristalan kandungan sukrose di dalam nira, itu dia harus dimurnikan. Nah, dimurnikan itu adalah dengan menghilangkan sebanyak mungkin zat-zat pengotor atau impurities atau non-sukrose dari dalam nira mentah. Nah, semua kotoran itu, walaupun tidak semuanya bisa ya, itu nanti akan terbentuk sebagai filter cake. Dalam hal ini, itu nira itu ditambahkan dengan susu kapur. Jadi di stasiun gilingan, kalau di Gendis Multimanis, itu penambahan susu kapur itu di dalam di pompa nira mentah, itu di bagian saksennya. Jadi pompa itu kan ada dua bagian, saksen, bagian isap, dan discharge. Nah, nira mentah itu setelah dari stasiun gilingan itu diberikan susu kapur di bagian hisapnya. Supaya apa? Ketika melewati impeller, itu kan ada proses olakan yang luar biasa. Jadi turbulensinya tinggi. Jadi dia melalui proses transfer massa CaOH dari fase susu kapur ke dalam nira mentah dan kemudian susu kapur ini bereaksi dengan mostly fosfat. Jadi begini, di seluruh dunia clarification agent yang pokok itu adalah susu kapur. Jadi CaOH Ca2 positif itu nanti bereaksi dengan fosfat yang ada di dalam nira mentah itu membentuk inti endapan. Jadi begini, sebagian besar pengotor yang ada di dalam nira mentah itu berbentuk koloid dan terlarut. Supaya bisa dipisahkan, itu juga dia harus dalam bentuk padat yang bisa dipisahkan secara fisik, secara gravitasi di dalam nanti alat namanya clarifier. Nah, untuk membuat zat-zat impurities yang terlarut ini atau koloid ini bisa keluar dari larutan atau salting out, maka dia harus dibuat kalau dalam ilmu partikel itu salting out itu zeta potensialnya dibuat 0 pada pH tertentu dia tidak larut, kemudian kalsium bereaksi dengan fosfat membentuk kalsium fosfat, dan ini menjadi inti endapan yang menarik, yang akan menarik koloid-koloid yang lain untuk tergabung. Sehingga apa? Koloid itu membesar. Nah, sekarang dia sudah menjadi fase padat. Karena dalam nira, maka kalau sudah padat, dia bisa dipisahkan secara gravitasi. Nanti di dalam alat yang namanya clarifier, itu padatan kotoran nira itu akan turun, mengendap ke bawah, karena densitasnya lebih tinggi daripada densitas nira. Nah, kotoran yang mengendap ini kemudian disebut nira kental, nira kotor. Nah, memisahkan lebih lanjut itu adalah di dalam yang disebut sebagai filter. Kita tidak bisa menggunakan filter press dengan tekanan karena koloid flock ini atau gumpalan ini bersifat labil, tidak kuat secara mekanis. Kalau ditekan itu berbeda dengan kalsium karbonat dan sebagainya, dia akan hancur dan lolos dari saringan. Nah, untuk memisahkannya itu yang dilakukan adalah secara vakum. Jadi melalui yang disebut clarifier, maka nira kotornya itu ditarik, di vakum itu kan berarti ditarik ke dalam, cairannya lolos, nanti padatannya gumpalannya itu tertahan, dan ini yang kemudian dibuang sebagai pelotong. Nah, dari stasiun clarification kita akan mendapatkan clear juice, atau di pabrik gula itu namanya nira encer atau nira jernih. Nah, sebelum proses kristalisasi, nira encer ini kandungan airnya masih sangat tinggi.
Jadi BRICS nira NC itu masih sekitar ya mungkin sekitar 14, 16, 18 gitu. Nah, dia baru siap dikristalisasi kalau kandungan padatannya itu di atas 60%. BRICS-nya di atas 60%. Sehingga apa? Untuk meningkatkan konsentrasi berarti air pelarut harus dihilangkan. Menghilangkan air pelarut ini adalah dengan cara diuapkan. Jadi zat padat larutnya, gula dan sebagainya itu stay di dalam larutan, kemudian solvent pelarut airnya itu dihilangkan dengan cara proses penguapan. Dan diharapkan berarti yang berkurang adalah airnya berkurang, kadar gulanya tetap, jumlah gulanya tetap, berarti konsentrasinya akan meningkat. Gitu ya. Nah, nanti kita dapatkan yang namanya sirup atau nira kental. Nah, nira kental ini itu baru siap untuk dilakukan proses kristalisasi. Nah, kristalisasi ini sebenarnya juga proses penguapan lebih lanjut. Jadi sama ya, evaporator itu bekerja di dalam fase dalam kondisi vakum, evaporator, kecuali badan pertama mungkin. Jadi evaporator ini biasanya multiple effect. Kalau di pabrik gula biasanya quadruple. Saya nggak tahu, mungkin kalau yang di Kebun Agung itu nanti quintuple. Jadi ada 4 badan evaporator ya yang bekerja secara seri. Jadi nira bergerak dari badan satu, dipuskan, diuapkan, sebagian air yang menguap, dia masuk ke badan kedua, proses penguapan dilanjutkan sampai badan terakhir, sampai mencapai BRICS atau konsentrasi zat padat 65%. Karena Pak evaporasi bekerja secara vakum, karena apa? Kalau kita punya larutan, kemudian makin tinggi kadar zat padat terlarut, maka suhu didihnya akan semakin tinggi. Sehingga apa? Kalau ke belakang itu makin tinggi temperatur larutan, nira kentalnya, suhu boiling point-nya itu makin tinggi, maka dia akan masuk pada temperatur atau titik terjadi proses karamelisasi. Nah, proses vakum itu ditujukan untuk menurunkan titik didih atau boiling point. Oke, nah kalau di evaporator itu ada 4 atau 5 vessel, 5 badan, sedangkan di boiling pan, jadi pan masak, istilahnya di pabrik gula itu ada istilahnya adanya pan masak. Ini di evaporator itu namanya stasiun penguapan, di klarifikasi namanya stasiun pemurnian. Nah, di stasiun kristalisasi itu terdiri dari pan masak, di mana bahan bakunya adalah sirap atau nira kental, dilakukan proses kristalisasi pada kondisi vakum dan terjadi proses penguapan, sehingga apa? Kandungan gula itu berada pada kondisi supersaturated lewat jenuh. Artinya apa? Kalau dia sudah lewat jenuh, kemampuan larutan atau air yang ada untuk melarutkan gula itu rendah. Jadi apa? Sebagian dari sukrus itu mengkristal, keluar dari fase cair atau salting out, membentuk kristal. Nah, di sini yang terjadi adalah proses kristalisasi dan sekaligus pembesaran kristal. Nah, keluar dari boiling pan itu dalam bentuk campuran dari kristal dan kita sebut mother liquor, karena itu sudah sangat kental sekali larutannya, dipisahkan di dalam sentrifugal. Jadi ada alat sentrifugal itu berputar pada putaran sampai 1200 rpm. Jadi dengan gaya sentrifugal, campuran cairan dan kristal akan terlempar ke arah samping, basket namanya. Nah, di si basket itu yang berputar sampai 1200 itu ada saringan. Yang terjadi apa? Cairannya lolos, keluar saringan yang disebut molasis, kemudian kristalnya akan tertahan. Nah, kristal yang tertahan ini di dalam akhir satu siklus, jadi itu biasanya ada proses pengisian, berputar, terus kenaikan putaran, penurunan akhirnya hampir berhenti. Nah, di akhir siklus itu kristalnya diambil, di scrap. Ada namanya alatnya scraper di dalam sentrifugal itu, maka kita akan mendapatkan kristal yang dikarungkan. Nah, kristal itu dikarungkan, itu kalau tadi saya cerita di GMM, itu
apa namanya raw sugar house itu akan dihasilkan raw sugar atau kita sebut juga e-sugar. Tapi kalau di Kebun Agung sudah mungkin langsung plantation white sugar, itu langsung produk. Nah, kemudian apa yang terjadi pada ampas? Ya, tebu itu kan tadi mengandung ampas selain nira. Nah, dari stasiun Gilang kita dapatkan ampas. Ampas ini menjadi bahan bakar di boiler atau kettle. Di situ air dirubah menjadi uap atau steam sebagai fluida kerja. Nah, steam ini tekanannya tinggi. Kalau di GMM itu kok nggak salah 30 bar, 30 atmosfer. Kalau di Kebun Agung sekitar 45 kalau nggak salah, 45-46. Nah, steam baru itu, live steam itu digunakan sebagai apa? Fluida kerja untuk menggerakkan turbin, STG, steam turbine generator, itu menghasilkan listrik. Listrik ini yang kemudian dipakai untuk menggerakkan semua peralatan mekanik dan elektrikal yang ada di pabrik gula. Setelah berekspansi, menggerakkan turbin, menghasilkan listrik, maka steam itu tekanannya akan turun. Jadi yang disebut sebagai exhaust steam atau uap bekas pada tekanan kira-kira 2 atmosfer absolut atau kira-kira 1 sampai 1,5 atmosfer gauge. Nah, uap bekas ini akan dipakai sebagai pemanas, baik ke evaporator, ke vakum pan maupun di clarification itu ada juice heater, ada pemanas nira. Nah, uap bekas ini ketika memanaskan yang lain, kalau di evaporator itu memanaskan nira mentah menjadi nira kental, maka setelah melepas panasnya, dia berubah menjadi kondensat. Kondensat ini dikembalikan ke boiler sebagai boiler feed water, sebagai air pengisi kettle. Jadi siklusnya tertutup, jadi apa ya, closed cycle. Jadi dari boiler dihasilkan steam, steam menghasilkan live steam, menggerakkan turbin, menghasilkan listrik, menghasilkan exhaust steam ini dipakai sebagai pemanas di evaporator. Salah satunya juga ke boiling vacuum pan, juga ke clarification di juice heater. Kondensatnya kembali ke boiler. Gitu ya. Jadi ini gambarnya sugarcane, tebu dipanen, ditebang, ini secara mekanis dia pakai harvester masuk ke dalam truk itu, ditransportasikan. Nah, ini ada pekerjaan pendaluan, ada yang heavy duty hammer shredder, tapi kalau tidak salah saya di GMM itu namanya unigrater, juga di Kebun Agung, itu untuk mencacah tebu. Nah, ini kemudian tebu yang sudah dicacah itu diperah, ampasnya itu bagas, dipisahkan menjadi bahan bakar boiler. Kemudian nira mentah yang didapatkan itu diolah di stasiun pemurnian, ada tangki penampung nira mentah, kemudian ada juice heater, kemudian ditambahkan susu kapur, clarifier, kemudian clarifier tadi dipisahkan filter cake-nya atau mat atau blotong, mat filter, itu dikembalikan ke lahan sebagai bahan kompos. Nah, kemudian nira encernya atau nira jernih, clear juice, itu dipekatkan di evaporator secara vakum. Ini ada namanya barometric condenser yang menciptakan kondisi vakum. Terus kemudian nira kental itu dikristalkan di vakum pan. Kita tidak satu stage, tapi ada at least 3 stage untuk mengkristalkan gula sukrus yang ada di dalam nira kental. Nah, kemudian mother liquor, campuran nira kental dan kristal itu dipisahkan. Kristalnya itu dari sentrifugal itu juga masih basah karena juga kita ada proses pencucian dengan menambahkan air, maka dia dikeringkan di dalam sugar dryer. Nah, bisa menjadi white sugar langsung dikonsumsi atau menjadi raw sugar. Nah, sedangkan di GMM itu ada tahapan yang tadi saya sebut sebagai refinery house. Jadi gini, raw sugar itu berwarna masih gelap ya, aikumsa-nya atau warnanya itu dinyatakan dengan aikumsa itu di atas 1000. Nah, itu akan dilebur kembali. Mostly itu hanya sebenarnya penghilangan zat warna. Raw sugar itu dilebur, ada affination sugar atau dust atau lump, itu adalah
debu gula, atau lam itu gumpalan gula yang ukurannya besar yang kita tidak bisa karungin, itu dilarutkan di dalam mingler, melter, sugar melter, itu ditambah dengan sweet water nanti ya. Nah, tetap di situ ditambahkan susu kapur, kemudian belum, ini masih diratakan, diaduk, mungkin ada ditambahkan zat-zat beberapa seperti flokulan dan sebagainya, itu kemudian dipanaskan sampai temperatur 90-an derajat. Nah, ini ditambahkan susu kapur sebagai purification agent. Nah, di sini kemudian dimasukkan ke dalam yang ala disebut karbonator, larutan apa ya? Kita sebut di sini remelt. Remelt ditambahkan susu kapur. Nah, di sini dia direaksikan dengan gas CO2 yang berasal dari boiler, dari chimney. Gas CO2. Nah, kemudian akan terbentuk susu kapur ini adalah CaOH 2 kali ditambah CO2, itu akan terbentuk larutan kalsium karbonat, CaCO3. Nah, kalsium karbonat itu berbentuk padat sehingga bisa dipisahkan di dalam filter press maupun rotary pressure filter. Jadi kalau tadi blotong itu pemisahnya tidak dengan pressure tapi dengan vakum. Jadi larutan clear juice-nya itu ditarik, kemudian padatannya itu ditahan di mesh saringan. Kalau di sini itu ditekan, dilewatkan dengan itu seperti plate and frame, atau juga rotary pressure filter. Sehingga apa? Yang kita dapatkan nanti adalah remelt yang sudah jernih. Karena apa? Kalsium karbonat itu juga bersifat menyerap zat-zat warna dan kotoran lainnya yang masih ada di dalam raw sugar itu, sehingga kita itu bisa dipisahkan dari remelt. Nah, kemudian nanti akan kita dapatkan clear remelt, kemudian baru dikristalisasi. Jadi seperti itu. Ini gambarnya nggak ada ya. Ya. Nanti kalau gambar, ya ini gambarannya aja. Ini gilingan itu terjadi roll besi yang kemudian memerah dari nira. Sayang peralatan lainnya nggak saya jadikan satu di sini. Ya, begitu Pak Bimo. Saya pikir pengantar dari saya, mungkin kita bisa diskusi. Ya, terima kasih Pak Nur. Ya. Untuk teman-teman sekalian, mungkin kameranya bisa dinyalakan untuk sesi diskusi ya. Ya, silakan. Oke. Ya, untuk gambar-gambar mungkin yang belum itu nanti bisa saya tambahi atau dibuka lagi di kuliah satuan operasi 2 dan 3, itu terutama di 3 bila ingin melihat evaporator, rotary drum vacuum filter, plate and frame filter, itu ada di satuan operasi 3 waktu itu di bagian filtrasi ya. Untuk vacuum pump kristalisasi itu di Satop 2, clarifier itu juga di situ. Oke. Jadi nanti kurang lebih seperti inilah ya yang akan Anda hadapi nanti selama 4 bulan di pabrik gula. Memang termasuk rumit ya, lebih rumit dibandingkan CPO kalau saya bilang seperti itu dibanding yang pabrik sawit. Cuma itulah nanti yang akan menjadi kelebihan Anda ketika Anda nanti sudah berkarya di dunia kerja. Silakan untuk teman-teman bila ada pertanyaan, mumpung expertnya di sini ya kalian. Silakan. Atau bila ingin bertanya juga tentang nanti di sana. Ya, boleh. Ya. Silakan teman-teman. Oh ya, untuk ketua kelompoknya Wayan ya. Halo Wayan. Halo Pak. Ya. Oke, teman-teman silakan. Jika ada pertanyaan, harusnya ada. Silakan. Oke. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit.
Jadi nanti kalian di sana itu selama 1 bulan akan in class ya istilahnya mat teori dasar, lalu selama 3 bulan itu mungkin nanti kalian akan dibagi, ini untuk di GMM ya karena 9 orang itu nanti akan dibagi kelompok, mungkin nanti ada di stasiun gilingan berapa orang, di stasiun pemasakan berapa bulan, mungkin di utility berapa bulan, nanti rolling sistemnya seperti itu. Jadi nanti kalian magang tuh tidak seperti rame-ramean terus tuh tidak gitu ya, rame-rame terus tuh tidak. Jadi nanti datang, ini nanti mungkin sudah langsung ada supervisornya di area tersebut, ya paling satu stasiun itu 2-3 orang saja, gitu. Ya. Karena ber9 ini nanti dibagi 3 orang. Oke, silakan teman-teman yang ada pertanyaan atau. Jadi pabrik gula ini menurut saya memang di antara industri berbasis produk-produk agro based industry, itu pabrik gula menurut saya yang paling kompleks, paling rumit. Hampir semua unit operation itu ada di situ. Hampir semua unit operation ada di situ. Jadi termasuk reaktor alir tangki berpengaduk itu kalau nanti di Kebun Agung masih menjalankan proses sulfitasi, itu ada namanya defekator. Itu yaitu reaktor alir tangki berpengaduk di mana kita menambahkan susu kapur dan kemudian nira dicampur di dalam satu tangki reaktor yang diberi pengaduk berimpeller gitu. Dan yang lain-lain. Jadi kalau untuk tempat belajar pabrik gula itu sangat lengkap untuk peralatan unit operation-nya. Silakan, saudara-saudara. Kan, teman-teman, mungkin Wayan bisa mewakili dulu. Atau saya penjelasannya terlalu cepat ya? Mohon maaf. Mohon izin bertanya, Pak. Ya, silakan Wayan. Jadi gini, Pak. Ini mungkin saya tadi yang nggak dengar atau gimana. Nah, di PT GMM khususnya, Pak. Nah, itu ada gula yang dihasilkan untuk diekspor nggak, Pak? Terus kalau ada gitu, gula yang diekspor itu dan diproduksi untuk di dalam negeri itu kira-kira kualitasnya sama atau beda, Pak? Gitu, Pak. Ini tuh, terima kasih, Pak. Oke, secara umum Indonesia itu masih importir gula terbesar ya. Yang diimpor itu raw sugar. Jadi termasuk GMM itu mengolah raw sugar import. Dan jadi saya jawab langsung ya, gula yang dihasilkan oleh GMM disebut white sugar itu semuanya untuk konsumsi dalam negeri. Jadi nggak ada yang diimpor. Kita mengimpor tahun lalu itu hampir 5 juta ton raw sugar Indonesia. Indonesia sekarang adalah salah satu negara pengimpor raw sugar atau pengimpor gula terbesar di dunia. Jadi begitu situasinya. Nah, kalau pasar gula memang ada dua, Wayan. Kalau yang umumnya kita minum itu ya untuk teh, produksi pabrik gula seperti yang dihasilkan oleh di Jogja ini, pabrik gula Madukismo, itu kita sebut sebagai white sugar atau plantation white sugar dari proses disebut proses sulfitasi. Jadi dari tebu langsung dihasilkan produk yang bisa langsung dikonsumsi. Nah, sayangnya gula seperti ini itu tidak memenuhi syarat untuk industri makanan dan minuman seperti bottler, seperti Coca-Cola dan sebagainya, atau banyak industri makanan yang lainnya. Nah, mereka itu gula yang dipakai sebagai bahan baku adalah gula rafinasi. Jadi gula rafinasi itu dari raw sugar harus di slide terakhir itu saya harus dilebur lagi, kemudian dilakukan proses pemurnian dan proses dekalorisasi supaya dihasilkan gula dengan seperti ini. Ini adalah raw sugar, white sugar atau refined sugar, gula rafinasi. Jadi seperti itu. Jadi GMM tidak menghasilkan gula yang untuk diekspor, semua dijual di dalam negeri. Dan GMM itu milik Bulog ya, Bulog, Badan Urusan Logistik. Yang lain? Oke, silakan. Yang lain? Yang wanita mungkin? Yang mbak-mbaknya ini? Angelia, Jepun, Mauliza, Nabila, Novita, Teresia. Oh ya, banyak wanitanya ya di sini. Di pabrik gula GMM itu nanti akan Anda temui operator wanita di stasiun masakan, di vakum pen, sama nanti di lab. Itu ada operator wanita.
Dan kalau wanita itu setahu saya ada di Sulawesi, di PTPN 14 itu kepala pengolahan, kepala pabriknya itu perempuan. Mungkin sekarang sudah di kantor direksi jadi kepala divisi, perempuan. Jadi posisi bagi perempuan atau wanita di pabrik gula juga tersedia, terbuka. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, saya Cukup? ingin bertanya, Pak. Silakan. Jadi di soal pretest kami sebelum ini kan ada ditanya gula yang hasil dari defikasi, Pak. Ya, itu gula rafinasi ya, Pak? Itu yang saya pertanyakan. Oke, kalau simple defekasi hanya ditambahkan susu kapur, itu nanti akan dihasilkan raw sugar. Jadi di pabrik GMM itu, di raw house, itu nira hanya ditambahkan susu kapur, yang disebut sebagai proses defekasi, hasilnya raw sugar. Nah, tapi kalau defekasi itu nanti raw sugar dilarutkan kembali, kemudian ditambahkan susu kapur dan karbon dioksida, CO2, itu disebut sebagai proses karbonatasi. Jadi dalam proses defekasi, itu hanya ditambahkan susu kapur kepada nira mentah, tapi kemudian ketika nanti akan dihasilkan raw sugar, ketika raw sugar kemudian dilarutkan menjadi remelt, kita sebutnya sebagai remelt. Nah, remelt ini kita ditambahkan dengan susu kapur dan kemudian dikontakkan dengan gas CO2, itu yang kita sebut sebagai proses karbonatasi. Nah, karbonatasi nanti menghasilkan white sugar. Tapi kalau proses pemurniannya itu tadi karbonatasi ditambah dengan proses dekalorisasi, yaitu dengan melalui yang umum di Indonesia itu ion exchange, IR, ion exchange resin, proses dekalorisasi, maka kita akan menghasilkan gula rafinasi. Nah, dekalorisasi ini selain dari ion exchange resin, itu juga ada yang namanya activated carbon atau boncar gitu. Atau ya proses fosfofiltrasi. Tapi kalau proses dekalorisasi umumnya IR, ion exchange resin. Di kedua pabrik ini nggak ada, karena mereka tidak menghasilkan gula rafinasi. Jadi di GMM maupun Kebon Agung nanti mungkin Anda tidak akan melihat unit ion exchange. Atau setidaknya mungkin itu tidak dioperasikan, kalaupun ada. Baik, yang lain? Oke, terima kasih Teresia, Pak Nur. Untuk yang lain, silakan. Cukup jelas atau saya terlalu cepat ya menjelaskannya ya, menerangkannya? Ya, nanti kalau sudah di pabrik itu saudara bisa langsung bisa nyocokin antara teori atau penjelasan singkat saya ini dengan di lapangan. Tapi gambarannya seperti itu. Oke. Ya, ini kan karena ini saya rekam juga, nanti bisa ditonton berulang. Ya, jadi nanti yang dari Kebon Agung. Yang akan ke Kebon Agung itu di Malang ya, di kota Malang. Kebon Agung berdua, nanti ber-9 di GMM. Ya. Mungkin nanti pembimbingnya nanti mungkin akan dibagi juga. Mungkin nanti ada pembimbing di kampus dan ada pembimbing di lapangan. Mungkin pembimbing lapangan nanti akan memberikan tugas khusus selama di sana. Ya, itu juga sebagai dasar penilaian Anda nantinya. Dan juga apabila nanti mungkin Anda mendapatkan ide untuk skripsi selama Anda di sana, ya di lapangan, ini nanti bisa berkonsultasi dengan dosen di Instiper, karena dosen kampus nanti itu juga akan menjadi dosen skripsi Anda sampai akhir. Ya. Oke, silakan kalau masih ada. Kalau enggak, nanti kalau ada pertanyaan tertulis silakan, saya enggak keberatan, nanti saya jawab kalau ada. Oke, yang bilang sudah ada pertanyaan nanti bisa menghubungi saya, nanti mungkin saya teruskan ke Pak Nur. Oke ya, mungkin sekian dulu Pak Nur. Terima kasih banyak atas segala
ilmu yang telah diberikan dan kesempatannya. Saya mengucapkan terima kasih mewakili Instiper. Teman-teman sekalian, terus belajar ya, bukan hanya materi yang ini, dibuka lagi materi satuan operasi 1, 2, dan 3 ya, karena di situ dasar-dasar tentang alat-alat ya, itu nanti Anda akan dapatkan di situ. Baik, dengan ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman dan juga untuk Pak Nur. Saya akhiri untuk pembekalan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat siang Waalaikumsalam, semuanya. Pak. Waalaikumsalam.